Sisi perempuannya, what do I want from this guy? Exactly. Apa sih yang gue mau? Yang lo cari apa? Misalnya financial stability kah? Tapi juga mental stability kah? Betul. Dan juga ketiga, can you look up to this guy as somebody you can look up to 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Iya. Karena lo nggak mau dong, ibaratnya kayak beli kucing dalam karung. Long term partnership tuh kayak orang punya partner bisnis. Sebenarnya lo setuju nggak sih with this statement? Adalah, karena dengan partner bisnis lo harus percaya satu, finance, keuangan. Lo bisa nggak bagi sesuatu dengan fair? Semua punya ekspektasi masing-masing. Kamu, what do you bring to the table? Hai, good evening Hardrockers. Welcome back di Pillow Talks. Ini udah episode keberapa, aku udah nggak ngitungin ya. Tapi malam hari ini aku nggak ngamar, aku di sofa aja. Dan kalau kemarin-kemarin itu aku sama psikolog-psikolog cantik, manis-manis semua yang menjadi narasumber aku. Kali ini narasumbernya ganteng ya Hardrockers. Kali ini kita kedatangan seorang Bapak Pandu Syahrir yang kayaknya banyak banget title-nya. Entrepreneur iya, investor iya. Banyak banget sebenarnya. Pandu ini apa sih? Siapa sih? Apa kabar lo, Du? Apa kabar? Baik. Karena ini Pillow Talk, I brought this pillow from bed, but I just can't do this chat in bed. Nah, jadi ini kita Pillow Talknya di sofa. Iya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, Ran. Ini Rani teman lama. Waktu Rani nembakin ngomongin Pillow Talk, I didn't know what to expect. Ya beginilah melalui beberapa iterasi. Ini bohong, ini palsu ya. Sebenarnya dia yang menginisiasi gitu. Iya udah dong. Lo bikin aja deh podcast daripada lo curhat mulu di sosmed. Jadi produktif juga jadinya. Iya, bagus loh. bagus. Aku nonton loh yang kamu ngomong sama psikolog. Dalam juga kamu. Kan? Curhatnya secara Iya. struktural. Betul. Jadi bisa sharing sama pendengar dan fans-fans kamu, Ran. Nah kali ini kita juga bakal ngobrolin yang struktural juga nih kan. Kalau kemarin-kemarin gue ngomonginnya lebih ke relationship yang deep lah ya, tentang bukan cuma relationship sama pasangan tapi sama diri sendiri. Nah kali ini justru seru nih karena gue pengen banget ngomongin yang sebenarnya udah sering kita omongin sih dulu ya. Kita sering ngomongin relationship dan hubungannya juga sama uang, sama financial. Nah ini Coba. Bebet bobot ya? Iya, kita ulang lagi nih. Pandu kan seorang investor, seorang entrepreneur juga. Banyak banget title-nya. Boleh ngerjain apa sih sebenarnya, Du? Gitu kan. Ngerjain apa? Jadi aku tuh ada dua. Satu, perusahaan energi namanya TBS, Toba. Itu dulunya batu bara, Ran. Habis itu sekarang kita berubah. Energi transisi namanya. Kita ada 3 bisnis. Satu, kita ada joint venture sama Gojek. Itu kita bikin namanya Elektrum. Kita udah pernah lihat motor listrik yang udah mulai itu, insya Allah kita akan kembangin besar sama 18 bulan ke depan. Yang kedua, kita ada bisnis renewable energy, jadi pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan, dan bisnis carbon credit di situ kita gabungin. Nah itu bisnis kedua kita. Dan ketiga emang kita lagi banyak fokus adalah soal waste management. Iya, I've seen it also. Nah itu satu ya, dan di sini kita harus yang punya majority, kita ngelola sendiri segala, et cetera. Bisnis kedua kita sebenarnya investment, karena dari dulu aku suka nginvest, Ran. Jadi aku bilang daripada aku invest pakai Excel, dulu tuh Excel masuk, ya udah aku bikin institusi. Nah di situ aku ada yang early stage buat VC namanya venture capital, namanya AC Venture. Terus nanti yang udah mau jadi IPO kayak Gojek, Grab, dulu kita investasi, Shopee, itu perusahaan namanya Indis. Indis Capital. Nah di sini aku kebetulan juga owner di inilah di 3 bisnis ini. Bedanya di sini kita nggak perlu majority, kita minoritas pun oke. Yang paling penting di situ, Ran, di ketiga-tiga itu aku pasti ada partner, pasangan kerja. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang cerai, malah makin baik hubungannya gitu loh. Masuk ya kan, betul bareng kita ngomongnya. Jadi itu 3 bisnis saya, semuanya ada partner masing-masing. Saya harus rely karena saya tahu kekuatan saya di mana. Saya juga tahu kekuatan partner saya apa. Siapa orang beda-beda nih. Jadi selalu bagaimana berhubungan dengan partner-partner yang ada. Ini pertanyaan sebenarnya yang dari dulu gue pengen tanyain banget. Sebenarnya yang namanya partnership atau long-term relationship, itu sebenarnya kita harus ngeliatnya kayak long-term investment nggak sih? Kayak kalau buat orang-orang yang kayak gue nih masih mencari-cari pasangan. Kamu cari apa? Gitu. Pasangan hidup. Pasangan hidup. Pernah nggak tahu deh. Kan selalu yang aku bilang, Ran, kalau nggak offline ya selalu bebet bobot. Betul. Kamu tuh kalau ada orang deketin kamu, cek, recheck, recheck lagi. Cek 3 orang berbeda biar tahu. Iya. Sekarang dia udah mulai rajin melakukan itu nih. Karena yang deketin ya Rani banyak banget yang deketin.
warna hijau, putih, hitam, biru gitu loh, udah kayak pelangi-pelangi gitu loh. Tapi aku bilang, wah ini keren nih, ganteng. Gantengnya mungkin di Instagram atau di sosmed. Cek recheck dulu. Nah sekarang dia check and recheck. Jadi lebih happy kan sekarang in that sense. Jadi saving time gitu loh. Maka kadang-kadang dia kalau posting di social media terus setelah check and recheck gitu loh. Gitu. Ini Hairrockers yang dari kemarin tuh memang sebenarnya harus kita lakuin, cuma kadang-kadang kita lupa lakuin. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip kalau dipikir-pikir sama lah ya. Lo adalah seorang investor gitu. Kalau kita mau mencari pasangan, sebenarnya kayak ada due diligence-nya gitu. Betul. Benar nggak sih kayak lo nyari pasangan tuh benar-benar kayak ya tadi bibit bebet bobot. Tapi how far lo harus cek dan recheck ini gitu, karena jadi kan kita kan nggak tahu, karena kan ini masalahnya masalah hati juga. Tapi jangan saja antara hati dan pemikiran tuh harus seimbang. Karena banyak kan kalau pasangan tuh pertama-tamanya semuanya pakai hati. Biasanya tuh nggak kapan pakai pikiran setelah nikah. Oh gitu ya, jadi pas baru gitu pacaran, kan? oh kayak ngejar-ngejarnya seru betul. nih gitu ya. Tentu kan ini emang masalah hati, tapi semua harus balance. Karena sebenarnya pasangan itu pas sebelum nikah saya selalu bilang nih, sama keluarga juga, sama teman juga. Saya juga bilang ke teman, sharing pengalaman saya sendiri. Saya kan udah 15 tahun nikah, lumayan lah masih ya fortunately dengan up and down jalan terus lah. Poinnya adalah dari sisi pernikahan, nyari pasangan dan sampai pernikahan itu maybe 10% dari fight. 10%. Pas setelah nikah, that's when it begins. Wow. Jadi ini sebenarnya jadi kalau yang tadi lo bilang, Ran lo harus cek dan recheck, terus harus itu hanya buat basicnya, basic checklist aja dulu. Nah itu pertanyaan gue, sebenarnya yang paling penting dulu deh, basic checklistnya tuh apa gitu? Karena cek dan recheck, again kalau kita baru ketemu, let's say kita baru kenal sama orang, baru ngedate sama orang, masa kita udah langsung nanya, kamu kerja di mana? Nggak bisa dong, kan nanya gimana, tapi sebelumnya aku Ran ini top, kayak agen CIA. Sebelum ketemu, detail udah tahu semua. Jadi buat gue nggak bisa nanya, malah tahu apa, can you meet dari sisi karakter and prinsip. Pastilah, kamu juga gitulah. Habis itu cocoknya gimana. Habis itu nih orang mau diajak serius apa enggak. Because also time is limited. Right? Within 6 months, is it gonna be serious? Jadi buat hard rockers juga tergantung nih. Kamu mau 6 bulan, setahun pasti have to ask, ini kemana? Karena date is just 10%. 10% really ya, jadi memang benar-benar dating bisa dibilang ya nggak bisa dihitung lah dalam relationship. Dan memang gitu kan memang karena kultur kita, sosial kita memang pernikahan itu penting. Nah sebenarnya untuk menjaga perempuan, to be honest, just a good thing, right? Dimana itu kita lakukan ya harus tahu baik dari sisi perempuannya nih, karena kan Rani ini aku udah lama kenal kan, nah, dari sisi perempuannya what do I want from this guy? Exactly. Apa sih yang gue mau? Yang lo cari apa? Misalnya financial stability kah? Tapi juga mental stability kah? Betul. Dan juga ketiga, can you look up to this guy as somebody you can look up to 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Iya. Karena lo nggak mau dong, ibaratnya kayak beli kucing dalam karung. Oke, pacaran kayak tadi Pandu bilang nice, 10% aja, mungkin pacaran setahun 2 tahun akhirnya menikah, boom gitu. Ternyata 5 to 10 years later kayak you cannot really look up, lo juga kayak nggak senang atau nggak bangga gitu ya punya pasangan kayak gitu orang gitu. Makanya kan lo kalau mungkin bangganya, mungkin kita kan agak mirip ya, ada Padang-Padangnya nih kita, kan. Gue Jawa ya. Gue kira Padang. Itu kita tuh banyak, karena Taurani itu orangnya sangat forward looking. Jadi somebody yang bisa dia inspire lah. Jadi I look up to this guy or this person karena orangnya kerja keras, tekun. Dan kalau looks, to be honest, what women friends tell me, looks number 3 lah. Asal jangan bau ya. Langsung ketawa deh. Iya bener gitu. Bener, yang penting tuh hygiene is very important. Exactly. Look is important, tapi kayaknya above all else juga kayak tadi tuh, karakter, mentally stable, financially stable, betul. Dan juga memang punya karakter yang ya terus orang beda-beda ya, tapi karakter ngomongin lah atau gigih lah, all that ya kan baru looks. Right? True. Bener nggak ini? Oh benar. Karena ini kan sebenarnya checklist orang beda-beda ya. Tadi kemauan, keinginan orang-orang beda. Tapi sebenarnya kalau kita pukul secara rata gitu in general, sebenarnya kan punya long term partnership tuh kayak orang punya partner bisnis. Sebenarnya lo setuju nggak sih with this statement? Adalah, karena dengan partner bisnis lo harus percaya satu, finance, keuangan. Lo bisa nggak bagi sesuatu dengan fair.
Nah, ini. Equitable, bahasanya equitable. Can you be equitable with your partner? Yes. Jadi semua punya ekspektasi yang pas. Pandu, kamu tuh jago untuk keluar, ngelobi atau cari deal. Partner gue satu mungkin jago untuk structuring dealnya gimana, untuk menegosiasi. Habis itu Pandu yang nutup. Itu biasa kayak gitu tuh partnershipnya tuh. Semua punya ekspektasi masing-masing. Kamu, what do you bring to the table? Similar to a husband and a wife. Depending on the person. Setiap orang beda-beda. Kamu mungkin berbeda. Ya aku mau kerja juga, tapi ini. Ada juga aku mau di rumah. Tapi apa ekspektasi kamu dari calon suami kamu atau calon life partner deh sekarang sebut. Kalau kota-kota besar tuh udah bukan lagi soal suami life partner. Kan? Ini juga sebenarnya menarik ya, Du ya, karena tadi kita sempat ngobrol memang kayaknya marriage itu sekarang memang getting later for people di kota besar, kayak di Jakarta. Bener. Kota besar tuh, I think on average 30 plus, 32, 33 now. Above 35 bahkan, kalau gue lihat bahkan bukan cuma berlaku untuk laki-laki ya, buat perempuan juga above 35 itu mereka kayak gitu ya Ran ya? ya rockers. Ya kan? Curcol. Tapi ini sebenarnya menurut lo this trend itu ada hubungannya nggak sih sama finding the right, let's say that business partner or this long term partnership relationship? At the end tuh sama. Jadi gini, kalau misalnya yang cowok-cowok kan, Hard Rock banyak yang cowok-cowok juga kan dengerin. 50-60% tadi saya di ini. Nah itu juga penting adalah dalam mencari pasangan bisnis, karena biasanya lebih gampang cari pasangan bisnis. Even though, to be honest, hasilnya bisa lebih impactful ke hidup kamu nih, kalau salah milih. Karena duit bisa hilang, ini bisa gini, ya kan? Karena bagaimana? Nah itu praktis juga untuk mencari quote-unquote pasangan hidup. Praktis. Karena kalau pasangan bisnis kan kamu cek ini kenapa? Aku suka sama dia, banyak kan orang, kayaknya orangnya oke ya. Kayaknya orangnya oke ya. Feeling, what makes you say that? Track record dia apa? Backgroundnya dia apa? Cara kerja dia gimana? Pernah gak kamu interview kolega dia? Bos dia? Anak buah dia? Karena sekali lo partneran sama orang, cara teman mikir, tapi juga teman eksekusi buat kerjaan. Nah itu gimana cara, ya kan mikirnya apa? Jadi tadi saya bilang cek bisnis, kan ada 3 ya, cek bosnya, cek koleganya, sama cek anak buahnya. Itu 360, dari situ lo tahu karakter orang ini bekerja. Wow, jadi sebenarnya kalau gue bisa simpulkan dari cara orang ini bekerja atau treat other people around him, is that the way you want to be treated? Jadi sebenarnya ada hubungannya sama kita. Because you also do it, karena banyakkan orang spend too much time thinking about pasangan hidup, tapi spend too little time tentang pasangan bisnis. Iya kan? Kena banget ya. Karena lo banyak berteori, Ran. Kita semua banyak berteori kalau udah soal pasangan hidup. Kalau saya bisnis, I spend a lot of time due diligence and I expect my partner to do the same on me. Oh, jadi for you it's okay. It's okay, ini kan terbuka. Menarik nih, Du. Soalnya kan kebanyakan orang juga nggak mau ditanya-tanyain atau yang kayak tadi kalau kita lagi mau due diligence ke. Dalam saya pernah nih sama partner Amerika, perusahaan paling besar, salah satu paling besar di Amerika. Dia ngomong, saya hire di perusahaan namanya Kroll, Investigative Research. Saya dia bilang, Du, kita udah bikin, we spend $150,000 on you, 120 pages, termasuk semua rekening bank segini, cek, just to make sure you can be partners secara institusi. Gue bilang, gue bangga. Pertama gue bangga. Ada orang bisa nulis sepanjang itu bro harganya. Dari situ dibikin skripsi. Aduh gila, gue merasa tersanjung gitu. And according to us, we're good. We are good gitu. Itu bagaimana dalamnya. Kalau misalnya udah institusi saling check each other. Individu, ya kan? Ini pelajaran juga bagaimana cara memikir struktural. Tentu kalau dengan pasangan hidup, 50-60% is the heart. Jadi kita ngomong yang bisa kita jelasin, which is 30-40% of the mind. Kali lo switch ke pernikahan, the heart and the mind works well together, sinkron. Nggak bisa hanya feeling doang. Nah ini lagi-lagi nih Du, soalnya yang namanya relationship saat sebelum menikah lah ya, pas kita lagi mencari pasangan atau baru dating phase lah even ya. Ini cara due diligence itu gimana? Karena again, ini memang susah dong ya, kita tinggal di kota besar. Masa baru sekali 2 kali ketemu udah nanya, kamu kerja di mana dan lain-lain. Tadi kan soalnya Pandu bilang, lebih baik lo kalau bisa ngobrol sama bosnya atau karyawannya dan lain-lain. Dari sisi cari business partner. Oke. Business partner ya. Nah kalau misalnya pasangan, balik lagi,
Sebenarnya cewek-cewek Jakarta yang pendengar hard rocker udah jago dari sisi social media, nanya lewat temen. Karena ada dua kan, kamu dikenalin temen, which is should be better karena udah dicek relatively. Tapi juga make sure temennya temen yang jangan receh. Betul, jangan. Jadi teman kamu yang bener-bener menurut kamu teman deket yang berkualitas. Yang solid gitu. Karena you are judged only by your friends, by the closest 5 people surrounding your friends. That's really the judgment of that person, ya kan? Atau kedua, banyak juga udah pernah terjadi nih lewat social media atau lewat dating application, and some has worked. Nah, kalau udah yang kayak gitu karena agak sedikit jauh, memang kamu it's in your right untuk melakukan check and recheck. Even before you do the first meeting, who are you? Gini, karena lu nggak punya soft connection. Nggak ada brokernya, ya kan, in that sense. Jadi kalau kamu nggak ada orang yang bisa memperkenalkan di mana kamu percaya orang ini percaya sama si A atau calon pasangan, ya you have to do your work. Ya, jadi jangan sampai cuma ngelihat profilnya cocok. And you cannot just gitu ask, exactly. what is this, short term, long term? Karena your expectation adalah long term. Betul. Right? Most people expectation as they get older is to get long term. Pasangan hidup. Pas older dia begini sama gue. Udah older. Young at heart, right? And young and everything else. Umur itu hanya Tuhan yang kasih. But she is the best at this, gitu loh. Nah, balik lagi deh. Katakan gue sudah do my work ya. A little bit of work. Gue kayaknya cocoknya juga penting sih. Iya, bakal ketemuan deh sama nih orang gitu kan. Tapi ketika lagi ngobrol, lagi dating lah ya, lagi dating phase, ada nggak sih checklist atau value apa yang pertama bisa kita lihat atau bisa kita mungkin nggak judge ya, tapi bisa kita kayaknya nih orang bisa move on to the next phase. You know already. Masa gue, kalau orang tuh udah tahu dari sisi chemistry ngomong, bisa nggak ajak ngomong. Ngomong tuh penting. Kalau hanya fisik doang, it doesn't last long, you know. Because once you get married, that changes. You know? Ngomong tuh penting. Habis itu gimana cara berkomunikasi, enak nggak diajak ngomong. Then you can go on a second date, then third date. Dari after 10 dates, then you gotta ask, hey, where are we going with this? Oh, 10 dates ya? Itu nggak kelamaan ya? Rule, man. Kirain 5 date aja udah cukup. 5 date, it's fine. Itu really? Kalau misalnya kamu, mungkin karena you've had the experience. And you've had the ups and downs of life. Jadi lo bisa setelah 5 date, karena the first 3 udah lo bilang, gue bisa judge. Kayaknya oke nih. Karena biasanya date keempat kelima lo pasti buat temen. Rame-rame. Hari ini ngeliatin sama teman-teman. Biar sekalian sekalian dicek-recek gitu. Ya kan? Tapi ya 10 is not bad, karena 10 itu paling 2 bulan. Iya, benar-benar 2-3 bulan. Maksimum 2-3 bulan, karena kalau emang udah senang sama orang bisa setiap hari ketemu. Betul juga. 10-15 ya 10 kali lah ngedate. Lo tanya, ini mau serius, seriusnya apa? Karena di Jakarta kalau serius itu artinya mau nikah. Ya kan, mau seriusnya apa? Tapi ada juga yang tuh cuma bilang ya udah kita jalanin aja exclusively. Nggak apa-apa, siapa orang, tapi tergantung. Also depends on where you are in life. Apa kamu perlu dari sisi nilai kamu, keluarga kamu, saya perlu ada pasangan. Ada juga eksklusif menjadi namanya life partner nantinya, itu juga ada. Nah, ini what is your take on this gitu? Karena ada orang yang pengen cuma life partner aja, ada yang memang benar. I think it's okay, kadang-kadang bukan masalah komitmen juga, karena masalah trauma juga ada. Background macam-macam ya, karena mungkin ada trauma dari keluarga sebelumnya. Atau misalnya bapak ibunya dulu ini dan nggak berhasil, dan itu, you know, deep on the child when you were as a child. Every person is deformed when they were in childhood. By the trauma they had back then. Ini kan psikolog kan, harus setengah psikolog kan. Ini kayaknya Pandu udah nonton episode sebelumnya. Enggak, emang gue tuh di college run salah satu kelas that I did very well was psikologi. Oh wow. Jadi aku emang suka belajar psikologi, belajar sejarah gue juga suka. I did very well in history, psikologi. Pantes, gitu kan. Ya, jadi kayaknya Pandu ini udah benar-benar men-checklist secara psikolog dan history gitu ya. Benar-benar karena setiap orang tuh is made because of their background, the past they had, their family really formed them. Everyone has either a daddy issue or a mommy issue or both. There always is. Karena itu bagian. Cewek-cewek banyak yang Zeddy gitu, daddy gitu. Nah, jadi balik lagi, ini kan pembicaraannya sebelum menikah, which is only 10% of the fight. Ya itu tadi yang aku bilang tuh, ya paling nggak you eliminate 80% dari uncertainty. 20%-nya ya terserah kalian bagaimana bisa berkomunikasi. Karena nanti the real fight is after marriage. Gokil.
Oke, jadi tadi checklist, terus juga mungkin value yang ini again balik-balik ke orangnya masing-masing gitu ya, pengennya apa. Tapi kalau dari Pandu sendiri, ada nggak sih kayak, kayaknya at least lo harus, I don't know, financially stable or apa gitu yang kayaknya at least nih ya, bisa visible untuk the next 1-2 years dulu sebelum nanti menuju ke long term relationship yang menikah, let's say gitu. Jadi gimana? Jadi semua tuh harusnya long term ya kalau aku tuh. Jadi gini loh mindset gue, dengan temenku juga nggak banyak. Maksudnya I have many quote unquote friends, tapi teman dekat ya itu aja. And also during your lifetime you may have change. Jadi teman kamu bisa berubah. Setiap 5-6 tahun tuh pasti ada evolving karena karir kamu lah atau hidup kamu di mana. Mungkin teman-teman dulu udah nggak ikutan, ya nggak apa-apa, it's okay. Bagian dari hidup, proses hidup. Karena kamu pasti mencari teman yang mempunyai keinginan yang sama yang maju. Betul. Ke depan. Betul. Nah itu penting. Jangan cari teman yang malah ngebawa you ke bawah. Nah itu penting. Nah sama juga dengan pasangan hidup. Kamu harus ngeliat 5 tahun dari sekarang gue bakal kayak gimana. 10 tahun dari sekarang gue kayak gimana. 20 tahun dari sekarang. Jadi ini balik lagi Ran. Ini kalau lo udah date yang ke-15, 20 lo harus pikir. Karena you have to think. Is it gonna be the serious one? Can I see myself? Yeah, the future with if this this person. guy becomes fat, lose hair, just look wise went from like a 9 in my heart to like a 5. But can he be yang orang yang gimana gue bisa bilang, gue mau terus sama dia kenapa? She makes me a better woman, a better person. A better person. Bisa nggak? Wow. Oke. Because you know what, you eliminate all that, mau dia botak mau apa, tapi gue tetap sayang karena dia bikin gue lebih baik lagi. Wah, ini dia Harakers ya, coba dipikir-pikir kalau udah mungkin ngedate ke dari 1 sampai 5 udah mulai bisa mengenal lebih deep lagi tentang orang ini, tapi juga again ya, jangan mungkin dari standpointnya Pandu dibilang jangan lama-lama tuh mungkin biar nggak buang waktu juga. Betul, gitu ya dia. Itu penting. Kayak time date, jadi menurut lo udah kamu kan aja. Ya makanya poin saya adalah kalau poinnya gue tuh you don't know, your time is limited. Betul. Waktu lo tuh terbatas. Jadi lu ya kalau udah dating di atas setahun, gue mau nanya, what are you doing? Iya, benar juga. Setahun tuh udah kelamaan. Udah bisa nyicil apa tuh, nggak tahu. Lu bisa macam-macam, 8 bulan, 10 bulan cukup lah, setahun. Tapi kalau udah setahun lo ngomong, gue mau nikah. Apalagi masalah masih muda ya, 25, 26. Gue mau nikahin lo, tapi lo tunggu gue ini. Itu sebenarnya komitmen. Gimana? Oh itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena lo bilang setahun. Gue mau selesaiin sekolah gue, S2 gue, besok kita nikah. Betul. Hanya, it's also a reflection on this guy. Kalau lo menurut lo orang ini memang dependable and reliable, you'll take that. Tapi kalau dia hanya ngomong-ngomong yuk doang, ya of course you won't take it. Tapi lo udah tahu, by the time that person asks, feeling lo, gut feeling lo sebenarnya udah bener lah. Trust your instinct. Wah, ini juga. Tapi mungkin karena banyak kan orang merasa insecure. Nanti kalau dia enggak, aku dia apa yang mau sama aku. Banyak lah yang mau sama siapapun, sama kamu, sama yang pendengar-pendengar pasti ada lah. Jadi itu makanya juga it's self reflection on you Ran, sama teman-teman yang di Hard Rockers. The way you treat yourself, the way you treat others, that's the type of energy you give. Kalau energi lo positif, semangat, you will attract that type of people. Jadi sebenarnya kayak building ourselves first itu juga penting. Like one step ahead sebenarnya untuk benar-benar finding that right partner as well gitu ya, Du ya. Oke. Terus again nih, ini again gue masih mikir-mikir kalau lagi baru punya pasangan, terus kita lagi ngeliat dari sisi keuangan ya, Du ya, gitu. Perlu nggak sih, penting nggak sih, kan ada yang baru pacaran tadi mungkin umur 25, 26, ya belum stabil banget financially gitu. Terus kayak ceweknya akhirnya back off. Terus nanti pas dibilang orang, lo sih matre, lo cari cowoknya yang tajir-tajir doang gitu. Ini sebenarnya outlook kayak gini ini perlu nggak sih gitu dengan judging? Kalau tajir-tajir doang, aku merasa ya tajir kalau gara-gara diri kamu, oke. Tapi tajir gara-gara orang tua kamu siapa, so ini kamu siapa, menurut aku sih valueless. Betul. Jadi ya kalau kamu aku mendingan cari orang yang benar-benar fokus, dia di S1 bagus, performance sekolah, terus S2-nya bagus, rajin kerja. Itu udah 20 tahun dari sekarang pasti sukses, insya Allah ya. Sama dia nggak sombong dan dia kerja keras, insya Allah. Tapi bisa mulai terbentuk. Umur 25-26 udah perbentukan karakter. Betul. Kalau hanya tajir doang, tapi nggak rajin, terus 10 tahun dari sekarang juga pasti bosan. Orangnya ngapain di rumah terus, lu ngapain sih? Udah gitu kalau dia pergi ngantor tapi nggak kerja, lu udah tahu dia ngapain.
Jadi ya yang kayak gitu-gitu kan it actually also iya, brings iya. karena if you gonna spend this with this person 20 tahun, 30 tahun ke depan, umur 25, 30 di mana dia masih belum memiliki apa-apa tuh, Betul. tes karakter dia. I see. Gitu loh. Jadi sebenarnya justru during this time yang dia belum bisa dibilang belum stable banget, tapi lagi build Itu paling character, keren. justru itu lo harus ngeliat. Malah lo paling support dia di situ, selesai dia, dia bakal mau terus sama lo 30 tahun ke depan. Oh gitu ya, kok gue kemarin-kemarin nggak gitu ya? Iya. Udah gue nggak usah ceritain di sini ya. Kalau gue bisa sih cerita bekas-bekas pasangan darah ini, gue bilang kayaknya jangan deh gitu dia. Kok yang gitu ya Rane gitu. Langsung dia enggak kok, enggak. Abis apa? Bener juga lo. Habis gitu, ya bener juga. It's okay. Ini teman lama, jadi sejarahnya her story is part of my history. Iya. Jadi it's okay banget ya kalau untuk bisa dibilang bukan nungguin kali ya Du ya, Betul. tapi bener-bener emang support dan Betul. lihat the character of this person itself Yes. gitu. Apakah emang bener-bener pantas ditungguin, emang bener-bener pantas disupport, atau ya kalau tadi kayak Pandu bilang lu juga tajirnya cuma dari nunggu Family. nunggu kucuran dari Aduh. mana-mana dari orang tua, kayaknya lupakan saja Lupakan sayang ya. aja. Ya tapi maybe you want it. Some guys, some girls want it. Betul. Bisa betul. juga, Dia tapi cuma ya nunggu inheritance money. just to know, ya makanya ini gue tiap orang beda-beda, jadi gue juga nggak mau Benar. menutup itu juga gitu loh. No judgment No made, judgment. tapi ini Itu gue ya, ini dari sisi gue. Tapi ini adalah kalau bisa step by stepnya Ya. seperti itu gitu ya. Makanya nih buat yang promo-promo lagi nonton, ini ada lukisan di belakang. Aha. Ini Apa lukisannya Sri Hadi. Oke. It's a very famous painter, just passed away recently. Tapi dia jarang melukis ini. Ini lukisan ibu Aha. dan anak tentang cinta and hope. Oh, wow. Mereka berdua berdoa tentang masa depan, untuk si anak. I wanna give you the best love, the best hope. Jadi warnanya kayak gini, belum pernah nih dia bikin lukisan ada pinknya segala. It's the Iya, only iya. lukisan yang ada. The mother and daughter prayers. Nah, jadi pas Matatrok FFV cewek-cewek, belakangnya ada lukisan. Nah, gitu. Aku beli ini karena aku emang ada anak perempuan, si Talia. Talia, Jadi aku bilang buat iya. Talia nih, aku mengharapkan yang terbaik buat kamu, nak. Oh, Gitu. banget ya Pandu ini. Ya, silakan Harokers mungkin direnungi lagi. Kayak lukisan. ada di belakang Jadi kalau aku kita lagi ini, misalnya gitu lagi kan. down, aku ngeliatin ini, Oh, aku gitu. mengharapkan yang terbaik buat kamu, nak. Wah, terima kasih ya Pandu. Ada lagi yang pengen disampaikan ke Harokers mungkin sebelum kita menutup dan Oh kita. ya. Aha. Kalau muat yang sampein, kalau misalnya soal pasangan, tadi kita ngomong soal finance, Yes, segala yes, hal. yes. Makanya saya selalu bilang cek, recheck, and recheck itu nomor satu. Dan saya sebenarnya nggak begitu percaya bibit. Kenapa? Karena saya nggak bisa milih siapa bapak saya, siapa Oh ibu iya, benar, saya. benar, setuju, Jadi setuju, saya setuju. lebih lihat bebet dan bobot. Iya, Nah dari iya. sisi the bebet dan bobot ini memang dibentuk oleh sejarahnya. Tapi kamu bisa mengubah etos kerja kamu, etc. Dan itu to be honest, kalau buat yang cowok-cowok ya, Iya. that's at the end what women are looking for. They want to look for high value men. Yes. Yeah, that's what you're looking for, High bebet value dan men. bobot. Jadi By the way, gue jadi pengen nanya, high value man menurut lo apa? katanya udah mau nutup. Gak apa-apa sekalian dirangkum buat Harokers. High value man tuh Jadi- yang gimana? A, B, C, D gitu. Aku hanya satu, kalau dua itu beberapa. Kalau buat saya yang paling penting, you need to have a high degree of humility, Aha. high degree of empathy. Jadi kamu punya empati. Jadi Iya. itu karakter ya. Betul. Ketiga, memiliki etos kerja yang berat dan ya kerja yang kuat itu penting buat aku. Karena kalau tanpa etos kerja mau bagaimana? Karena harus output driven. Iya, iya, Jadi iya. humility, empathy, dan tadi etos kerja Etos yang kerja. kuat. Itu tiga tuh menurut saya salah satu karakter high value man. Ya, jadi checklistnya coba dilihat Dikit ya, dulu. nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak. Tiga itu aja. Tiga itu aja dalam memilih partner kerja dan juga partner hidup Hidup, sebenarnya iya. ya. Karena ini berhubungan. Wow, ada lagi Pandu? Cukup itu ya. aja. Kalau gitu terima kasih banyak udah nemenin Pillow gue Talk. ngobrol-ngobrol di Pillow Bisa Talk. peluk-pelukan Nah, buat pillow. Harokers yang mungkin ketinggalan sama episode hari ini nggak apa-apa banget karena kamu masih bisa nonton di YouTube channelnya Hard Rock FM, bisa juga ngeliat atau ngedenger di Spotify-nya RSJ Ruang Siar Juaranya MRA Media, dan pastinya juga bisa ngeliat di Instagram Reels kita. Thank you so much Pandu udah temenin gua Thank you. ngobrol-ngobrol. Makasih. Kita pakai salaman loh. Ini Pakai jarang-jarang salam biasanya. Ini pakai salaman. ini high value man. High value man. Terima kasih Pandu Thank you. Syahrir. Kalau gitu Makasih. have a good night Harakers.